Warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga teman-teman apapun kegiatannya dapat dilancarkan. Pada podcast kali ini, pada diskusi kali ini, kita akan membahas nih, akan mengulik-ulik lebih dalam dan mencari tahu terkait dengan KPM. Nah, di sini kita sudah ditemanin oleh dua orang yang luar biasa hebat nih. Amin. Pertama ada dari Ketua KPM 2025-2026 Mas Syafri. Halo, Ya, boleh halo. say hi dulu. Halo teman-teman, selamat siang ya. Selamat Ya. siang. Selamat siang. Yang kedua, di sini ditemani oleh Ketua KPM Competition sama Mas Aska. Halo Mas Abid, selamat Oke. siang teman-teman semua. Mungkin boleh kenalan dulu lebih dalam nih, mungkin boleh dari Mas Syafri dulu nih. Formatnya apa nih? Nama, jurusan aja ya. Nama jurusan Angkatan, boleh. angkatan. Boleh. Oke, halo teman-teman, saya Syafri atau nama lengkapnya Muhammad Syafri Rodio. Periode ini saya diamanahi untuk menjadi ketua umum dan saya dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam angkatan 2023. Ah gitu. Siap Mas Syafri. Berarti Mas Syafri mulai dari tahun kemarin sampai di tahun ini ya. Iya, 2025-2026 ya betul. Ke teman-teman yang sedang nonton nih, boleh nggak sih dijelasin apa itu KPM dan juga kegiatan lebih di dalamnya lah dari Mas Syafri. Ini sependek pengetahuan saya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang KPM itu adalah salah satu UKM yang ada di UMI yang cukup bersejarah Mas Abid. Karena dia didirikan atau berdiri sebelum presiden kedua kita runtuh atau mengundurkan diri lah. Tahun 97 dan tanggal lahirnya pun cantik Mas Abid, 17 Agustus. 17 Agustus. Tepat di hari kemerdekaan. Ya. Jadi kalau kita hitung dari tahun 97 sampai 2026, mungkin sudah dapat berapa ya? Usia 20-an ya? 26 ya. Dan udah cukup bersejarah lah dan kemudian berkembang hingga hari ini. Ya selalu berkomitmen untuk bagaimana bisa menampung Mas Abid mahasiswa-mahasiswa yang memiliki minat terhadap minat besarnya adalah penelitian Mas Abid. Orang-orang yang tidak fobia dengan mata kuliah metodologi penelitian, orang-orang yang sangat senang untuk menulis, orang-orang yang sangat senang untuk berpikir kritis, orang-orang yang sangat senang tidak hanya menulis tapi sangat berambisi juga di lomba-lomba Mas Abid. Makanya di KPM itu ya kegiatan-kegiatan besarnya ya pertama kita kalau di periode ini saya menggarisbawahi misi. Dalam misinya adalah capacity building. Kita membangun kapasitas anggotanya. Kapasitas apa? Yaitu kapasitas penelitian. Makanya kita ada kelas penelitian, ada kelas pendampingan lomba dan sebagainya. Dan juga yang berbeda dari periode ini adalah kita akselerasi risetnya juga kita fokuskan. Jadi tidak hanya menulis, tapi kita targetkan juga tiap bulan harus ada yang ikut lomba dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa pilar pendukung, salah satunya itu pengabdian masyarakat, Mas Abid. Kebetulan kita tahun kemarin di tim pelaksana PPKO atau penguatan, lupa saya kepanjangannya, penguatan, pokoknya kapasitas organisasi P-nya yang satu itu saya lupa. Alhamdulillah mendapatkan penghargaan strategi pemberdayaan paling efektif. Wah, itu sesi nasional dapat dan cukup membanggakan. Makanya salah satu pilar yang sangat kami jaga itu pilar pengabdian masyarakatnya dan kami terus berusaha untuk menjaga semangat pengabdian tersebut. Ketiga juga ya kami juga terus berambisi untuk mendorong para staf ini untuk berkembang dan berproses terus. Itu secara singkatnya Mas Abid. Oke, siap Mas Syafri, terima kasih. Luar biasa banget ya dari KPM-nya ya. Oke, dari awal nih tanggal 17 Agustus dari paling awal organisasi kan terus berkembang tuh. Iya, semua. Iya. Nah, kemudian mungkin hanya di tahun ini nih kita ada inovasi baru diubah ke organisasi yang lebih modern. Oke. Adanya kabinet gitu ya. Oh iya. Nah, boleh nggak sih dijelasin dari Mas Syafri terkait dengan kabinet itu arahnya juga mau kemana? Salah satu yang baru adalah periode ini kita buat satu nama kabinet. Sebenarnya secara dasarnya Mas Abid itu tujuannya hanya untuk membedakan periode ini sama periode sebelumnya. Nah, pemahaman umum yang saya temui sebelum-sebelumnya itu suatu organisasi atau suatu periode itu selalu disematkan kepada ketua umumnya. Oh, periodenya siapa itu? Periodenya Mas Nandar, periodenya Mbak Syifa. Padahal saya memahami bahwa satu perjalanan dari sebuah kabinet itu adalah hasil usaha dari puluhan anggota kan, tidak hanya ketua umum. Betul. Lalu kenapa ketika ada penghargaan atau ketika ada pencapaian yang selalu disematkan itu ketua umumnya saja? Oh, periodenya Mas Nandar ya, periodenya Mbak Syifa. Saya pengen buat satu nama kabinet di mana nama kabinet itu bisa mewakili periode 2025-2026. Jadi kalau ada penghargaan,
penghargaan tersebut diraih di Kabinet Nalar Mekar, bukan di periodenya saya, Mas Syafri. Itu secara dasarnya. Cuman saya lupa juga teorinya. Ada teori yang mengatakan kalau kita itu rasa solidaritas itu bisa dibangun dari simbol. Seperti UMY kan, muda mendunia. Makanya kita mengaku muda mendunia karena kita bangga kepada UMY. Begitupun saya ingin Kabinet Nalar Mekar ini menjadi kebanggaan buat staf sama anggota-anggota. Wah, saya berprestasi karena saya anggota dari Kabinet Nalar Mekar dan UKM KPUM. Seperti itu, Mas Abid. Dasarnya. Orang-orang memiliki kepemilikan. Kepemilikan, betul. Cuma hanya dari ketuanya aja, tapi setiap semua anggota memiliki kepemilikan. Betul, betul Mas Abid. Ya, Mas Abid luar biasa. Dalam seiring perkembangannya waktu juga, KPM ini kan banyak prestasi-prestasi juga ya, yang disebutin sama Mas Syafri. Ada nggak sih prestasi, mungkin boleh diceritain ya, perjalanannya KPM sampai memperoleh prestasi-prestasi KPM. Kalau secara organisatorisnya itu KPM tahun 2024 itu meraih UKM dalam bidang keilmuan terbaik. Kan kan kalau di OME dibagi tuh UKM bidang-bidangnya keilmuan, keolahragaan dan sebagainya. Kalau di keilmuan itu ada beberapa UKM dan alhamdulillah tahun 2024 itu KPM mendapatkan penghargaan UKM terbaik. Nah, 2025 itu saya nggak tahu ya alasannya apakah kenapa tidak diselenggarakan penghargaan itu. Cuman saya harap 2000 tahun ini ada ya. Makanya kita punya motivasi untuk menjadi organisasi terbaik mempertahankan gelar tersebut. Kemudian ya prestasi-prestasi anggotanya udah cukup banyak Mas Abid. Mas, teman-teman bisa pantau di IG juga, bisa langsung cus di IG lihat kita selalu mengapresiasi di Instagram prestasi-prestasi. Dan menariknya adalah yang kita apresiasi tidak hanya prestasi yang bersifat penelitian ataupun keilmuan. Bahkan kemarin ada anggota kita Mas Abid jadi Putri Budaya Yogyakarta, runner up. Itu kita apresiasi dan menjadi kebanggaan yang luar biasa. Yang sebenarnya itu membuktikan bahwa di KPM tidak hanya berfokus kepada penelitian ataupun penulisan, tapi secara kebanggaannya adalah untuk terus bertumbuh dan berprogres mencari apa yang sebenarnya harus saya perjuangkan. Nah, salah satu anggota kita kemarin berjuang lewat menjadi Putri Budaya tersebut. Dia menginspirasi, dia memotivasi, dia menguasai budaya dan sebagainya. Itu Mas Abid. Dan ya itu kita proker-prokernya juga selalu kita usahakan untuk totalitas, termasuk salah satu proker yang terbesar itu ya ada tiap tahun ya dari 2022 itu ada yang namanya KPM Competition. Nah, itu Mas Abid. Luar biasa. Jadi anggota-anggota bisa memiliki motivasi ya, memiliki ruang untuk menyalurkan bakat dia. Nah, ngomong tadi ini yang disebutkan sama Mas Syafri terkait dengan KPM Competition. Nah, di sini kebetulan udah ada ketuanya dulu, Mas Aska. Dengan KPM Competition. Mungkin boleh dari kenalan dulu nih Mas Aska. Oke. Terima kasih banyak. boleh. Formatnya sama ya? Satu-satu ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Abid atas kesempatannya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Askarur Rabbani Zohri, biasa dipanggil Aska. Saya dari program studi hubungan internasional angkatan 2024. Kebetulan sekarang dipercayai untuk membersamai UKM KPM UMY untuk melaksanakan kegiatan KPM Competition. Jadi itu Mas untuk perkenalannya. Ada pertanyaan selanjutnya gak? Boleh. Nah, mungkin pertanyaan dari dasar dulu nih Mas. KPM Competition itu apa sih Mas? Kegiatannya ngapain aja di dalamnya? Oke, baik Mas Abid. Jadi sebenarnya KPM Competition ini kalau dari saya pribadi menggarisbawahi itu tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Syafri, transformasi. Yang dimana biasanya UKM KPM ini kan cemerlang di luar tuh. Prestasinya udah banyak nih. Jadi dari prestasi-prestasi tadi mungkin UKM KPM ya lebih tepatnya itu kayaknya perlu menghimpun prestasi-prestasi lain. Ya salah satunya melalui KPM Competition ini. Dan juga tadi udah dijelaskan, jadi KPM Competition ini adalah kegiatan tahunan dari UKM KPM UMY. Yang dimana alhamdulillah udah kurang lebih 3-4 tahun terselenggarakan. Dan kalau tidak salah sebelum namanya KPM Competition itu namanya Lomba Esai Nasional. Kalau nggak salah akhirnya diganti di tahun 2022 menjadi KPM Competition. Nah, di mana kegiatan ini itu lomba, Mas. Kegiatan lomba yang diadakan UKM KPM UMY. Di mana kegiatan lombanya kalau di 3 tahun sebelumnya, kalau setahu saya itu lombanya esai. Jadi kita menghimpun karya-karya dari mahasiswa di seluruh Indonesia dan fokus
salah satu isu fokus utamanya adalah Sustainable Development Goals. Makanya namanya KPM Competition. Artinya di temanya itu membawa Sustainable Development Goals. Itu kalau secara garis besarnya Mas Adi. Kalau untuk targetnya itu untuk siapa Mas yang bisa ikut ke lomba KPM Competition ini? Nah, sebenarnya kita ngambil ke tahun sebelumnya. Alhamdulillah Mas Abid di tahun 2025 itu KPM Competition ini berhasil tembus level nasional. Wih. Luar biasa itu tahun dulu. Jadi di tahun kemarin itu kita berhasil menghadirkan atau banyak peserta, kurang lebih sekitar 449 peserta dari seluruh Indonesia. Itu di tingkat S1 dan SMA. Jadi lomba kita itu bukan hanya berfokus ke kalangan mahasiswa. Ya. Jadi kenapa kita mengambil kalangan usia siswa juga? Karena menurut kita usia transformasi dari siswa ke mahasiswa itu sangat penting untuk dimanfaatkan untuk berprestasi. Jadi kesempatan buat para anak muda, terutama anak-anak SMA yang ingin mengejar prestasi sebelum masuk ke dunia kuliah, itu salah satunya bisa melalui KPM Competition. Jadi target di tahun sebelumnya itu tercapai, itu yang membuat kami di tahun ini sedikit bahasa bayinya itu nekat lah. Menambah target ke level yang cukup berat sebenarnya, ke tingkat internasional. Jadi kita di tahun ini coba naik ke level internasional karena menurut kita di tahun 2025 itu KPM Competition tingkat nasional itu sudah cukup berhasil. Dan seperti tadi transformasi. Jadi KPM-nya ingin terus bertransformasi. Ya, salah satu caranya adalah mengupgrade diri ke level internasional Mas Abid. Jadi gitu di tahun ini ke level internasional. Berarti untuk khususnya yang bisa ikut ya dari teman-teman SMA, teman-teman S1, sama dari teman-teman internasional juga ya. Internasional. Luar biasa. Nah kebetulan nih Mas, kita pengen cari tahu lebih dalam nih. Tema yang diangkat tuh apa sih, dan juga masalah apa yang akan dilombakan di KPM Competition ini? Oke, jadi sebelumnya di tahun 2026 ini kita membawa gagasan besarnya itu kan tentang Sustainable Development Goals. Dan tema besar yang kita bawa itu Mas Abid yakni A Decade of SDGs Reflecting the Journey Accelerating the Goals. Jadi gambaran singkatnya, tema ini tuh mengarah kepada dua kata besar, dua kata kunci. Yang pertama itu ada refleksi, yang kedua ada akselerasi. Jadi seperti yang kita ketahui bersama kan, Sustainable Development Goals ini kurang lebih sudah terlaksana selama 1 dekade, 10 tahun kurang lebih. Dan nanti puncaknya di tahun 2030. Nah, 10 tahun pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini, kita coba refleksi dulu. Apa sih yang kurang dari pelaksanaannya? Karena menurut SDGs Report tahun 2025, banyak poin-poin SDGs itu masih di luar track, belum tercapai pada pada target utamanya, sehingga perlu adanya refleksi menurut kami. Yang dimana refleksi ini berbentuk apa saja sih kekurangan dari pembangunan SDGs selama 10 tahun ini. Nah, ketika kita sudah melakukan refleksi tadi, setidaknya kita akan temukan, titik permasalahannya ada di sini. Nah, ketika kita sudah menemukan titik permasalahannya, kami rasa kata kunci kedua yang akan mencari tahu solusi dari permasalahan itu, yakni akselerasi. Seperti yang kita ketahui, yakni sisa waktu SDGs ini kan kurang lebih 4 tahun lagi. Jadi butuh akselerasi yang cukup cepat untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan ini. Sehingga kami membawa tema besar tadi, refleksi dan akselerasi. Ya, gunanya untuk mencari titik masalah daripada pembangunan berkelanjutan, kenapa belum on track sampai hari ini, dan mencari solusi daripada masalah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan tadi Mas Abid. Jadi gitu, makanya juga kami membawa ke level internasional Mas Abid. Jadi perlu diketahui teman-teman, di tahun ini lombanya itu ada 2 Mas. Kalau tahun sebelumnya kan esai, lombanya hanya esai. Di tahun ini kami coba membawa gagasan nih lomba inovasi video. Karena menurut pengalaman pribadi ya, saya melihat banyak mahasiswa punya 2 soft skill yang berbeda. Ada yang bisa menggambarkan karyanya melalui sebuah tulisan, dan ada yang menyampaikan karyanya melalui narasi atau ucapan. Dan di tahun ini kan banyak tuh orang menyebut transformasi digital kan. Makanya kami coba bawa ke lomba video sebagai bentuk mengkolaborasikan antara transformasi digital dan juga kemampuan dari mahasiswa dan seluruh orang yang punya pengetahuan SDGs yang basicnya itu public speaking gitu. Karena mungkin takutnya kan banyak nih yang punya narasi, punya
punya pandangan yang sangat luas, cuma karena tidak bisa menuangkannya dalam bentuk karya tulisan, bisa dituangkan dalam bentuk karya video tadi, Mas. Itu jadi Mas Abid. Ya, berarti lomba yang ada di tahun ini, lomba video sama lomba esai ya. Betul Mas Abid. Kemudian nih, boleh nih dijelasin juga ke teman-teman, mungkin dari kenapa sih kita harus ikut KPM Competition, dan mungkin boleh dijelasin juga nih timeline-nya sampai waktu nanti presentasinya. Oke, kalau kenapa harus ikut KPM Competition ya? Wah, dalam nih. Dalam nih sebenarnya. Kalau dari kami sih pertama, apa manfaat besar dari mengikuti KPM Competition ini? Mungkin saya mulai dari teman-teman yang tingkat siswa ya, tingkat SMA. Jadi di tahun ini dan tahun sebelumnya, alhamdulillah kita tuh menyediakan salah satu penghargaan kepada, kami menyebutnya inovator Mas. Jadi kan nanti ada seleksi dan yang terpilih ke UM itu ada 8 inovator di tingkat SMA. Nah, nanti kami menyediakan sebuah penghargaan apresiasi kepada inovator ini berbentuk beasiswa, Mas. Jadi nanti pemenang lomba ini ya bahasanya, pemenang lomba ini akan mendapatkan beasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi itu untuk penghargaan pertama untuk tingkat siswa. Dan manfaatnya yang saya rasa untuk teman-teman yang ingin ikut ke KPM Competition itu pertama adalah legitimasi. Legitimasi dari masyarakat umum, karena lomba kita jujur level internasional gitu. Jadi saya rasa bagi teman-teman yang punya ide dan gagasan dan perlu disampaikan ke masyarakat umum melalui KPM Competition. Nah, nantinya ide dan gagasan teman-teman ini kami bukukan ya Mas. Jadi di tahun ini kami ingin membukukan karya-karya itu. Kami nggak mau karya itu cukup berhenti sampai lomba, kan banyak tuh lomba yang cukup karyanya itu sampai perlombaan submit udah arsip, masuk arsip nggak dilanjutin gitu kan. Nah, kami mencoba tahun ini tuh gimana karya ini bisa dibukukan, dan nantinya hasil buku itu yang akan kita berikan kepada pemangku kebijakan yang menanggung-jawabi Sustainable Development Goals gitu Mas. Jadi salah satu manfaatnya itu teman-teman, karyanya bukan hanya berhenti sampai tulisan teman-teman tadi, bukan berhenti sampai video tadi, tapi akan berlanjut, akan dibaca oleh pemangku kebijakan, dan nantinya jika memang relevan untuk digunakan, saya yakin bakal dijadikan akselerasi oleh pemerintah Indonesia. Karena kalau menurut informasi yang saya dapatkan beberapa hari ini, pemerintah baru saja melakukan pembaharuan di SDGs Academy atau SDGs Indonesia, sehingga kayaknya peluang emas nih untuk mengusulkan buku hasil karya dari teman-teman tadi. Itu sih benefit secara kekaryaannya Mas. Ya, kalau benefit yang lainnya mungkin tadi ada penghargaan nantinya, dan teman-teman juga bakal jadi ada rangkaian namanya Innovation Summit Mas. Seminar nasional, tapi mungkin insya Allah levelnya internasional ya, karena banyak mahasiswa IUP juga yang bakal hadir. Jadi kesempatan teman-teman bisa bertanya dan bisa belajar langsung dari pemateri-pemateri yang memang expert di bidang Sustainable Development Goals. Jadi untuk pertanyaan rangkaian kegiatan ya tadi. Timeline. Nah, timeline. Jadi timeline secara besar tuh kita tuh udah mulai kegiatan tuh dari bulan Februari kemarin Mas. Dari tanggal 11 Februari itu ada kegiatan kick off. Kick off tuh pembukaan lomba. Dan kemarin dari teman-teman KPM Competition tuh ingin kick off tuh bukan hanya kegiatan seremoni. Jadi kita coba ngadain seminar juga Mas. Di mana seminarnya itu sasaran kita adalah gimana biar calon peserta KPM Com tuh tahu arah yang mau dibawa sama KPM Competition tahun ini kemana. Dan setidaknya mendapatkan pembekalan dari pemateri-pemateri yang kami hadirkan. Itu di tanggal 11 Februari. Dan kompetisinya itu mulai kick off di tanggal 11 tadi. Dan nanti batch 3 berakhir kurang lebih di pertengahan bulan Maret nanti. Jadi ada 3 batch Mas. Dan saat ini kita udah sampai di batch kedua tepatnya. Dan sebentar lagi menuju batch 3. Dan nanti di bulan Mei kita ada rangkaian kegiatan juga. Yang pertama itu di tanggal 8 Mei. Yang dimana 8 Mei ini ada kegiatan final presentasi. Nah, final presentasi ini menghadirkan tadi 8 dari tingkat mahasiswa, 8 dari tingkat siswa, inovator terpilih untuk mempresentasikan karyanya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta secara langsung. Selanjutnya di tanggal 9 Mei kita ada kegiatan Innovation Summit yang saya sampaikan tadi, seminar tentang pembangunan berkelanjutan, dan nanti di tanggal 10 Mei itu ada awarding, hari penghargaan untuk para inovator terpilih tadi Mas. Luar biasa ini ya, kesempatan yang juga besar ini ya, maksudnya
kesempatannya datang 1 tahun sekali dan nggak boleh dilewatin nih buat teman-teman SMA khususnya ya, ke beasiswa tadi Iya, betul harganya beasiswa. ya. Luar biasa. Nah nih Mas Aska, karena dari waktu juga nih udah di penghujung waktu yang singkat. Udah mau ngantri takjil ya. Oh iya, BTW ini direkam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi kita ngabuburit juga ya teman-teman ya. Nah, buat Mas Aska nih, boleh nggak nih nyampein ke teman-teman yang sedang nonton, boleh kasih statementnya nih buat teman-teman, semangat buat supportnya, khususnya untuk bisa ikut di KPM Jangan Competition. lupa promosi IG, jangan lupa. Oh, oke. Jadi kalau closing statement dari saya pribadi, pertama untuk teman-teman semua yang punya ide, gagasan, karya dan inovasi, baik itu yang mau dituangkan dalam bentuk karya tulis atau esai, ataupun yang mau dituangkan dalam bentuk inovasi video, kami membuka selebar-lebarnya peluang untuk teman-teman semua ikut mendaftar di KPM. Nama tahun ini tuh KPM International SDGs Competition. Oh, siap. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar, kami sudah mulai buka pendaftaran dari bulan pertengahan Februari kemarin dan saat ini sudah sampai ke batch 2 dan teman-teman yang pengen tahu nih, tadi kan Mas Apri bilang promosi IG, media jangan lupa. IG, media sosial. Bisa kepoin di Jadi mana nih? bisa kepoin di Instagram kami yakni KPM Competition dan juga di TikTok kami di KPM Competition juga @KPM Competition. Jadi teman-teman yang butuh informasi pendaftaran atau apa aja sih tema yang bakal dibawa sama KPM Competition ini bisa dicek di Instagram kami. Dan mungkin closing statement terakhir saya tuh buat teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang pengen nyari UKM atau organisasi yang bukan hanya setakan berhenti sampai kekaryaan yang formal, pengen karyanya terus berlanjut, itu UKM KPM UMY itu pilihan yang tepat bagi saya. Siap. Mantap. Pertama jangan lupa subscribe, kedua jangan lupa ikut KPM. Iya, Betul. daftar KPM ya. Luar biasa. Nih buat Mas Syafri nih terakhir nih mungkin Terakhir ya. sebagai penutup ya buat teman-teman juga yang sedang nonton sambilnya waktu ngabuburit nih. Buat Mas Syafri boleh dikasih mungkin Ya. penutup ya buat Sedikit saja ya. teman-teman. Ya, sedikit saja. Tadi sebenarnya udah Mas Aska udah promosi soal KPM kan. Saya hanya pengen bilang bahwa jangan takut untuk terus berpikir, jangan takut untuk terus menyalakan nalar dan memekarkan seperti nama kabinet kita ya, nalar mekar. Jangan takut untuk meneliti, jangan takut untuk menulis karena itu bisa menjadi salah satu alat untuk kita bisa menebarkan manfaat, Mas Abed. Seperti dalam hadis kan, khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Dan saya melihat bahwa sebagai mahasiswa salah satu kita untuk menebarkan manfaat itu lewat penelitian dan penulisan, dan menebarkan manfaat juga lewat tadi program kerja, lewat satu proyek besar yang kita susun, kita agendakan yaitu KPM SDGs International SDGs Competition 2006. Itu semata-mata hanya untuk menebarkan manfaat, Mas Abid, kepada orang banyak, karena hidup terlalu singkat kalau hanya untuk bekerja, sekedar belajar, bekerja tanpa menebar manfaat itu, Mas Abid. Terima kasih, Mas Abid. Luar biasa Mas Syafri. Dan ini sebenarnya saya sangat bangga, ini terobosan sangat luar biasa ya adanya podcast ini, episode pertama Mas Abid ya. Ini episode pertama. Luar biasa ini. Semoga komitmen dan konsisten untuk semoga ada pelanggan ya, pelanggan untuk subscriber. Boleh, Bisa boleh, nonton. boleh. Untung nggak ada keranjang kuning ya. Boleh teko di bawah ya. Gitu. Udah masuk. Oke, mungkin itu teman-teman untuk podcast di kali ini. Kita insya Allah ya, kita akan nyadain lagi podcast di episode kedua dengan kita mengundang narasumber yang hebat-hebat tentunya untuk menambah motivasi buat teman-teman khususnya. Ya. Nah, mungkin itu dulu teman-teman untuk di podcast kali ini. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe dan jangan juga lupa follow Instagram KPM dan juga jangan lupa follow Instagram KPM Competition juga. Terima kasih. See you di next video. Terima kasih semuanya. Dah.